Jadi kami memang menyusun visi dan misi ini mendasarkan pada RPJP Kabupaten Trenggalek. Ini sudah masuk yang ke tahun ketiga. Ini memang menekankan untuk memperkuat pembangunan di segala bidang. Kemudian juga unggulan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, juga memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian permasalahan Kabupaten Trenggalek. Ini isu yang ada di Kabupaten Trenggalek. Yang jelas memang yang namanya kondisi geografis adalah seperti itu. Kemudian kemiskinan juga menjadi isu yang sangat penting. Kenapa? Di Trenggalek ini PDRB kita adalah 37% dari pertanian. Padahal lahan kita pertanian itu cuma kurang sekitar 12.000 hektar yang sekian. Pengangguran banyak itu, tapi PDRB-nya pertanian, tapi orang-orang yang menganggur tidak mau kerja di pertanian, tidak mau di pertanian. Oleh sebab itu kami mencari solusi bahwa memanfaatkan ini tanah hutan. Kenapa? Di Kabupaten Trenggalek kalau dilihat APS, angka partisipasi sekolah yang dari SLT ke STA juga masih rendah. Kemudian SD yang SLP rendah, apalagi yang SLP rendah. Ini SDM-nya rendah. Oleh sebab itu, kalau menurut saya yang paling tepat pemanfaatan hutan untuk tanaman yang punya nilai ekonomis tinggi. Ini saya kira sangat penting dan juga memang realitasnya Kabupaten Trenggalek seperti itu. Katakanlah kita akan mendatangkan sebuah industri yang besar. Kami tidak tabu mendatangkan investor untuk industri besar, tapi Trenggalek itu bukan daerah yang transit seperti hanya Tulungagung. Tanahnya saja sekitar hanya sepertiga. Harga tanah di Kabupaten Trenggalek jauh lebih mahal dibandingkan Tulungagung, Kediri, apalagi Blitar. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, visi misi saya ini sebetulnya lebih mengimplementasikan, melanjutkan daripada RPJP kita. Dan memang yang diamanatkan undang-undang seperti itu. Bahkan saya tadi sempat visi misinya Mas Yanin ini kurang sistematis jika dikaitkan dengan RPJP maupun nawacita dan juga nasional. Lebih jauh hanya realisasi keadaan-keadaan yang ada di lapangan, tapi solusinya sistematikanya seperti apa? Kurang tersistematik. Karena ini kalau tidak tersistematik, kalau ini nanti pasangan itu jadi, akan dijadikan dokumentasi perencanaan daerah, yaitu ada menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ini saya yakin kalau seperti itu akan membingungkan untuk membuat RPJMD untuk 2015-2020. Bapak masih barangkali Pak Priyontoko menambahkan, waktunya masih 6 menit lagi, disilakan. Ya kayak di konsultan ya dong. Mohon tetap tenang Bapak Ibu. Visi, misi, semuanya yakin baik dan bertujuan berguna. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, pembangunan di Trenggalek harus berkarakter Trenggalek. Dan yang tahu karakter Trenggalek hanya orang Trenggalek. Jangan bermimpi. Baik. Cukup Bapak Ibu. Pak Olim, Pak Priyo, masih ada waktu cukup? Itu aja. Baik. Aplaus yang meriah untuk kita bersama Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana tanggapan dari paslon nomor 2 terhadap visi-misi paslon nomor 1. Sekarang akan lebih objektif, kita kasih kesempatan kepada Pak Kholik maupun Pak Priyontoko untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan atas statement visi-misi dari pasangan nomor urut 2. Silakan Pak Kholik, Pak Priyo. Terima kasih. Sebetulnya visi misi ini tidak sekedar retorika, tapi juga mendasarkan RPJP yang telah diperagakan. Sudah jelas tahap ketiga itu yang ditekankan menggunakan segala bidang itu. Jadi tidak sekedar retorika, jadi bisa disistematikan sehingga nanti bisa berlanjut. Sehingga nanti RPJP kita itu pada akhirnya tahun 2025
itu sudah terwujud masyarakat Trenggalek yang sejahtera dan berakhlak. Kita tahu bersama bahwa yang namanya indikator daripada kesejahteraan itu adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia itu indikatornya apa? Adalah kesehatan, juga pendidikan. Syukur jika disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Trenggalek adalah yang berakhlak. Kita tahu bersama bahwa kesehatan di Kabupaten Trenggalek, masyarakat kita masih belum berpola hidup yang sehat. Contohnya saja untuk air bersih masih banyak kekurangan, apalagi kalau sudah musim kekeringan. Air sungai pun juga masih di bawah. Termasuk buang air besar. Sesuai survei di Kabupaten Trenggalek, yang punya WC jumlah belum paham mungkin Pak Jauzi. Itu hanya 36% yang belum mendapat, yang belum punya WC adalah sekitar 64%. Ini jauh. Kemudian angka partisipasi sekolah murni termasuk dari SLTP, dari SD ke SLTP sekitar 80 sekian, yang SLTP ke SLTA kurang. Oleh sebab itu kalau menurut saya, agar untuk menuju Trenggalek yang sejahtera, ya harus itu orangnya sehat, juga orangnya cerdas, akhlaknya juga baik, itu secara otomatis warga masyarakat Trenggalek, daerah Kabupaten Trenggalek pasti punya daya saing. Ini namanya tersistematis, tidak hal baru yang begitu. Jadi terus saja saya susah kalau saya sinergiskan dengan RPJP, Nawacita maupun pembangunan tingkat provinsi. Ya mohon maaf, jadi kami melihat dari sistematika ini. Terima kasih. Pak Handoko, menambahkan? Cukup, baik. Ternyata Bapak Ibu, bukan hanya budaya saja yang punya kearifan lokal, WC pun ternyata punya kearifan lokal. Pasangan pemimpin, waktu Anda 10 menit untuk mengkantor statement dari Paslon nomor 1. Silakan. Insya Allah saya coba menanggapi sesuai dengan apa tanggapan beliau. Karena pada saat saya mempertanyakan mengenai solusi realnya, justru beliau malah bilang saya cuma retorika. Nah ini yang tentunya menarik gitu. Jadi pertanyaannya dikembalikan atau tanggapannya dikembalikan. Tapi tidak apa-apa, karena saya pernah merumuskan sebuah visi misi. Saya bantu Bapeda Kalimantan Tengah, saya bantu Bapeda Kalimantan Selatan, bantu Bapeda Kota Lampung. Itu visi misi yang kita baca paparkan seperti itu. Bapeda mereka mampu. Jadi saya rasa kita tidak perlu mempertanyakan kemampuan Bapeda kita untuk merumuskan itu menjadi RPJP. Yang kedua, biar saya jelaskan bagaimana visi misi dan RPJP ini masuk. Di dalam RPJP itu kita belum masuk tahap 1, 2, 3, 4, tapi di keseluruhan. 1, Trenggalek harus agrobisnis dan agroindustri. Jadi ekonomi strukturnya adalah agrobisnis dan agroindustri. Yang kedua, kita harus wujudkan good governance, ya, pemerintahan yang amanah. Yang ketiga, infrastrukturnya harus berwawasan lingkungan dan berkualitas, meningkatkan nilai tambah. Yang keempat, kita bicara mengenai social justice, memeratakan sampai ke seluruhnya. Yang kelima, kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Yang keenam, bicara mengenai berakhlak, manusia yang berakhlak, dan yang ketujuh, jadi kebetulan pas malah sama-sama 7 Pak RPJP kita dengan itu. Yang ketujuh adalah lingkungan hidup, sustainability, pemanfaatan resource. Saya nggak lihat satu pun ya, kalau kita semua menggunakan pemahaman yang nggak nyambung antara RPJP dengan visi misi 7 langkah tadi, gitu. Nah, sekarang baik kaitannya dengan tadi, saya setuju semua visi misi harusnya niatnya baik, tapi bagaimana itu bisa diterapkan? Nah, kuncinya tadi kita menjawab bahwa memang Trenggalek ini punya tantangan. Kita nggak mengatakan bahwa industri besar harus kita bawa ke sini, karena Trenggalek ini bukan transit. Tapi itulah yang salah. Kalau kita lihat kepada tahap ketiga di dalam RPJP ini, kalau dibaca benar, justru tahap ketiga Pak. Tahap kedua ini harusnya Trenggalek sudah menjadi hub regional. Sekarang malah harus dibawa menjadi hub nasional. Bayangkan, regional aja belum tercapai, ini suruh jadi nasional. Tapi kenapa itu bukan angan-angan belaka menurut kami? Karena sebenarnya itu bisa terwujud melalui konsep tadi. 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, saya sebagai seorang perencana wilayah mikir, daerah selatan gimana caranya supaya bisa maju. Gak mungkin mengandalkan dirinya sendiri.
kuncinya bagaikan sapu lidi, gotong royong. Daerah-daerah selatan harus bersatu. Itulah kenapa ada Jalan Pantai Selatan. Tapi kaitkan Yogyakarta, Perigi, Blitar, Malang. Alhamdulillah ikhtiar itu terwujud. Jogja, Perigi, Blitar, Malang menjadi salah satu dari 35 wilayah pengembangan strategis nasional 5 tahun ke depan dan sudah ditulis oleh Presiden Jokowi. Nah, di situ makanya kalau kita bicara sinkronis dengan nawacita juga nyambung. Kita bicara sinkronisasi program Kementerian Pertanian ada 2, mendorong agrobisnis, mendorong kedaulatan pangan. Peluang juga banyak di atas sana. 1, mereka akan mendorong revitalisasi irigasi yang rusak. Kita ngelihat sampai ke sana. Saya pergi ke Panggul, irigasi saluran teknisnya sudah rusak. Itu ada peluang karena apa? Kementerian Pertanian dalam Renstra 2015-2019 mendorong adanya perbaikan irigasi, peningkatan bendungan dam. Dan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan akses pemasaran. Kita punya atasan pertanian di luar negeri. Nah, disinilah Trenggalek harus melihat keluar, jangan hanya ke dalam. Bagaimana kita manfaatkan jalur pemasaran. Dulu manggis diekspor ke Jerman karena memetiknya salah, nggak bisa masuk. Sekarang memetiknya udah bagus karena nggak punya akses pemasaran, nggak diekspor. Nah, disinilah makanya kita jangan mengandalkan middleman atau intermediary, kita masuk langsung keluar. Inilah dulu kenapa makanya di Banyuwangi ada yang bilang konsepnya terlalu muluk-muluk. Tapi kenyataannya semua dimulai dari langkah yang konkret. Apakah kita punya sebenarnya kompetensi dan jaringan yang ada di sana untuk bisa mewujudkan peluang bagi Trenggalek? Makanya 2 kekuatan, kearifan lokal di dalam dan peluang eksternal dari luar. Nah, jadi ini kira-kira yang sebenarnya menjadi kekuatan. Nah, karena waktu saya juga alhamdulillah masih banyak, saya bisa cerita lebih lagi. Sekarang kita bicara mengenai Watu Limo. Di sana ada Salak, di sana ada Manggis, dan yang lebih keren lagi ada Duren Rito, betul loh? Tapi sampai hari ini saya nggak pernah dapat antrian ngerasain Duren Rito karena cepat habis. Nah, di sini sebenarnya di dalam situ ada 2 macam. Ada pohon-pohon yang masih bisa top walking. Kita cut yang pohon-pohon yang masih ukurannya segini, 1,5 meter bisa top walking. Tapi ada juga pohon yang ukurannya udah saking besarnya, mungkin yang punya tanah dari lahir dia brojol, lihat itu pohon udah ada di situ. Tapi produksinya nilainya rendah. Nah, di sini kalau kembali kepada konsep Bapak tadi, saya langsung ke realnya. Saya punya 10 menit, saya paparkan semua. 1, pohon itu besar, tapi nilainya kecil. Dan ini lahan-lahan hutan yang harus bisa kita manfaatkan. Gimana caranya? Ya tadi itu, masyarakat nggak berani. Saya tiap hari hidup dapat uang dari sini terus harus potong. Itu butuh solusi yang real. Kita dorong dia mengembangkan tanaman harian. Kita kasih dia ternak. Dengan ternak dia bisa dapat income. Makanya di luar sana istilahnya farm. Farm itu untuk peternakan dan pertanian. Kenapa? Karena memang hakikatnya sebenarnya mereka saling kait-mengkait antara tumbuhan dengan ternak. Nah, disinilah kita harus bisa memberikan pendampingan itu. Jadi gimana caranya? Kami pergi ke Malang, melihat potensi kelapa yang luar biasa di Trenggalek, ingin coba mengembangkan industri. Jadi bukan industri besar kayak pabrik Toyota, enggak. Yang ada dalam bayangan kami itu adalah agroindustri. Sesuai dengan penelitian doktor saya, pada tahun 2006 saya selesaikan mengenai agropolitan. Bagaimana mewujudkan agrobisnis, agroindustri bukan hanya jadi jargon, tapi menjadi solusi yang real di lapangan melalui pengembangan infrastruktur yang berorientasi pusat pertumbuhan kecamatan. Buktinya ada, silahkan pergi ke Kecamatan Ampel di Boyolali. Kecamatan Ampel di Boyolali sudah berkembang. Mau ngomong susu, mau ngomong dendeng, abon, mau ngomong banyak sekali konsep dari budidaya sapi yang bisa dimanfaatkan di sana. Dan kota itu tumbuh di Kecamatan Ampel. Dan sekarang saya kembali lagi kepada konteks di sini. Saya pergi ke Malang. Kita cari pabrik VCO, Virgin Coconut Oil. Kenapa nggak ngambil dari Trenggalek? Ada 2 isunya. 1, yang namanya kelapa. Kalau misalnya dipanjat rusak, komposisi rendemen minyaknya turun banyak. Makanya mereka ngambil dari Tabanan. Di Tabanan mereka memperlakukan pohon itu benar-benar kayak pacar gitu. Jadi dia benar-benar istilahnya sebagai kasih saya jaga, saya kainin. Akibatnya apa? Ternyata minyaknya banyak gitu ya. Nah, makanya mudah-mudahan tapi kalau perempuan kita sayang sama perempuan, minyaknya jangan banyak, nanti jerawatan. Nah, tapi kembali lagi kepada konsep tadi, kelapa tadi bisa kita manfaatkan untuk VCO. Tapi banyak hal-hal di lapangan, primer, bukan hanya hitung-hitungan. 12.000 hektar tadi Pak, itu sawah padi, tapi sebenarnya masih ada lahan kering 33.000 yang bisa mengembangkan juga gitu. Nah, ini tadi kuncinya tadi, makanya kita justru bingung pada saat dibilang kita ini hanya retorika, karena saya nggak akan berani meninggalkan posisi di pemerintah pusat kalau saya hanya kesini membawa retorika. Nah, untuk itu makanya saya masih punya 2 menit 30, saya banyak yang bisa saya jelaskan lagi. Nah, kemudian kita bicara tadi mengenai mengenai potensi. Dulu ada manggis diekspor ke Jerman, ada layur diekspor kepada Korea Selatan.
Tapi karena menggunakan potas, kemudian ikan-ikan layurnya semua tidak sustainable, tidak lanjut. Kemudian lobster akhirnya karena diekspor dalam bentuk anakan-anakan, kemudian akhirnya populasinya juga habis. Gimana sebenarnya strategi besar kita? Trenggalek ini hanya destinasi akhir. Trenggalek hanya seperti ini. Paradigma itu yang harus kita rubah. Setiap insan Trenggalek ini, kita coba contoh. Berapa banyak orang Trenggalek yang keluar sana dan sukses? Itu karena di sini peluangnya, termasuk beliau Pak Handoko, ya, sukses. Nah, makanya, jadi bagaimana caranya sebenarnya kita bisa buka peluang sukses? Ada istilah yang kita sebut metropolitan decline. Kota-kota besar itu sudah sulit sekarang memenuhi tenaga kerja terdidik. Makanya kita bilang masa depannya ada di desa. The future is here. Ada di Trenggalek untuk putra-putra Trenggalek. Jangan kita bingung. Ada Gojek itu yang motor online itu yang melamar lulusan S1, S2. Itu kan bukan tujuan mereka sekolah dulu kan. Nah, tapi itu terjadi karena memang sudah ada kejenuhan di kota. Untuk itu makanya kita buka peluang ini di daerah Jogja, Perigi, Blitar, Malang. Kita ngomong Panggul. Panggul bisa kita kaitkan ke 6-7 kecamatan ya. Ada di Ponorogo, Ngrayung, Sudimoro, Lorok, nanti Sambung Pemunjungan, dari situ kita Sidomulyo, di Pule, kemudian di Dongkok. Apa ini? Kita dorong mereka jangan hanya mikir di Trenggalek ada berapa puluh ribu butir kelapa, berapa banyak rumput laut. Tidak, harus bisa menjadi hub nasional. Di Jogja, Perigi, Blitar, Malang justru semua orang yang mau dagang, yang mau proses rumput laut kita bawa ke sini. Bagaimana bisa kalau kita nggak tahu cara bermitra? Inilah program Kementerian Pertanian untuk mendorong kita realistis. Kita nggak bisa mengembangkan semuanya dari nol, dari bawah. Harus bisa kita bermitra dengan di luar. Nah, di sini pemerintah ditanya keberpihakannya, kapitalistik atau ekonomi rakyat. Bukan hanya jargon, real. Kita buktikan melalui kelembagaan. Koperasi memang banyak, tapi bagaimana kita mengkaitkan teknologi di sana dengan koperasi. Dan jadi masih banyak sekali sebenarnya PR, tapi kuncinya satu, harus ada dobrakan, inovasi, dan telaten tekun pantang menyerah. Itu saja. Bismillah.